teman-teman semuanya, kembali lagi di podcastnya Cipok. Oke, pada hari ini ya, saya perkenalkan diri dulu nih ya. Kenalin, nama saya Putri Eza. Dan hari ini kita akan sedikit berbincang dengan teman-teman kita, kawan-kawan muda Cipok angkatan 29. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya dari teman-teman ini, dari sini dulu deh. Oke, perkenalkan, nama saya M. Rivaldi Kotawasi, angkatan muda 29. Oke, lanjut. Saya sendiri Satria Marfayat dari Fakultas Sastra, angkatan 29. Nama saya Joko Prastio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 29. Oke ya. Jadi teman-teman ini ketiga pameris juga dan anggota muda Cipok yang baru melaksanakan diklat ya pada bulan Januari lalu, awal Januari lalu ya. Iya. Oke. Jadi aku pengen tahu sih, kayak teman-teman nih setelah mengenal Cipok dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke Cipok sendiri, itu apa sih yang bikin teman-teman tuh kayak menarik gitu loh? Kayak nih menarik nih buat masuk Cipok nih. Apa tuh? Coba dari Rivaldi dulu deh. Karena alasan saya masuk Cipok, pertama saya suka di bidang fotografer dan juga saya ingin mempelajari skill di Cipok sendiri dan juga memperdalam lagi ilmu tentang fotografer. Jadi lebih pengen ini ya, kayak pengen benar-benar mendalami fotografi gitulah ya intinya ya. Bisa dibilang. Emang hobi atau apa sebelumnya? Sebelumnya hobi. Hobi ya. Iya. Semoga menjadi pekerjaan ya nanti ya. Amin, semoga saja. Oke. Lanjut Satria. Kalau dari saya sendiri sih tertarik banget waktu safari UKM ya. di Oke. waktu PKKMB. Nah itu kan Cipok sendiri memperkenalkan untuk mahasiswa baru Nitomo dari UKM Cipok sendiri. Dan dari situ langsung tertarik tuh buat masuk. Karena emang ya teman-teman, itu safari UKM itu emang seru banget. Setelah pandemi nih kita baru ngadain safari UKM lagi. Jadi ini salah satu yang bikin Satria tertarik rupanya ya untuk masuk Cipok sendiri. Oke, lanjut ke Joko. Kalau untuk saya masuk ke Cipok itu saya ingin belajar berorganisasi. Terus fotografi juga peluangnya tuh sangat besar gitu. Apalagi sekarang kan udah digital semua itu. Emang udah di eranya ya. Jadi sekalian ingin mendalami juga. Iya. Memang yang gabung sama Cipok ini ya emang keren-keren banget. Emang ingin sekali mendalami fotografi ya sebenarnya. Satria juga? Atau emang tertariknya di safari UKM aja atau gimana? Ada? Dari situ kan langsung ini ya. Jiwa fotografinya keluar ya langsung ya. Oke. Dan setelah itu kan nggak lama nggak sih dari safari UKM ya ke diklat itu pada bulan Januari. Jadi gimana perasaannya setelah teman-teman nih udah diklat dan udah dilantik, udah pengukuhan? Coba gimana perasaannya? Tentunya senang karena udah bergabung juga di Cipok dan juga mulai berproses. Senang ya intinya ya. Gimana kalau Satria? Kalau untuk dilantik sih belum terlalu dapat ya Feel-nya? Ya, karena kan masih ada tahap-tahap proses selanjutnya lagi. Betul. Nah, puncaknya mungkin di pameran. Di pameran ini ya? Iya, perdana kita untuk anggota muda Cipok.
2022. Oke. Untuk Joko, gimana perasaannya setelah dilantik diklat? Seneng sih. Saya ngerasakan itu dapat materi tentang fotografi yang saya pahami itu ternyata fotografi itu luas banget gitu. Oke. Dari situ saya juga tergugah itu buat terus mempelajari itu. Menarik sekali ya. Jadi kayak teman-teman anggota muda angkatan 29 ini kayaknya sangat bersemangat gitu ya. Iya. Nah, apalagi kita lagi dan saat ini ya kita lagi di pamerannya perdananya dari teman-teman angkatan 29 ini. Dan Rivaldi sebagai Ketua pelaksana. Oke. Udah langsung bersampingan nih sama ketua pelaksananya ya. Jadi kita udah bahas soal diklat nih ya. Kesannya udah dilantiknya, bagaimana perasaannya. Jadi kita geser sedikit nih ke pamerannya. Gimana, apa sih dari temanya ini, apa artinya, atau ada punya makna filosofi sendiri dari pamerannya ini, gimana? Coba. Jadi tema kita kali ini kita mengambil tema ambiar, yaitu artinya ambisi berkarya. Wow. Tapi ambiar sendiri ini bukan cuma singkatan ambisi berkarya. Oke. Namun kita juga ingin memberikan suatu kejutan sesuai dengan ambiar itu kan pecah. Jadi kita ini acara kita ini meriah dan juga kejutan melalui karya-karya yang sudah disiapkan oleh pameris. Jadi enggak ambiar yang ini ya, yang hatinya potek gitu ya, yang sad girl, sad boy gitu enggak ya? Ngeri itu. Jadi lebih ke yang diharapin di pameran ini tuh kayak pengennya pecah gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari Satria sama Joko mengenai tema ambiar ini? Kayaknya menarik nih ya. Dari kata ambiar itu kan sendiri singkatan dari ambisi berkarya. Nah itu juga kita itu pengen membuktikan ambisi kita, walaupun kita cuman bertiga dari pamerisnya, kita bisa tetap menjalankan pameran. Oke. Gimana Joko? Mungkin ada tambahan lagi? Ya, saya menambahkan dari Mas Satria. Iya. Tentang ambisi. Kita kan angkatan muda. Jadi jiwa-jiwa ambisi itu harus ada gitu. Oke. Sebagai fotografer ya? Iya. Sebagai fotografer. Oke ya. Jadi setelah pameran ini pastinya kalian melewati proses-proses ya. Oke, sebelum itu boleh tahu nggak sih berapa karya yang ditampilkan, dan dari ketiga pameris ini menampilkan berapa karya per orangnya? Untuk pameran kali ini kita menampilkan 25 karya. Kalau saya sendiri ada 8 karya. Terus Satria ada 9 karya. Joko ada 8 karya. Lumayan banyak ya. Oke, gimana sih rasanya pameran perdana ini, perasaannya? Untuk perasaannya sendiri, pertama cukup deg-degan ya, apalagi untuk pertama kalinya membuat acara, terus meresmikan acara, terus didatangi tamu gitu, cukup deg-degan juga gitu ya. Ketemu orang-orang hebat, cukup deg-degan. Tapi untuk diri saya sendiri senang akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Kalau Satria gimana? Tadi tuh agak menyinggung kan, karena rasanya pas diklat itu masih belum kerasa feel-nya. Nih, kita udah pada titik yang mana harusnya udah mulai kerasa nih. Gimana Satria? Ya, untuk dari puncak dari proses kita ini kan proses awal kita ini, yaitu pameran dasar. Itu sendiri sangat excited sih dari saya. Terutama banyak dari audiens yang wawasannya itu lebih tinggi dari saya gitu. Oh gitu. Mereka juga banyak mengkritisi karya-karya dari kita bertiga.
Jadi antusias para pengunjung ini yang bikin kamu juga merasa tertantang gitu ya. Kayaknya nih bisa menambah wawasanmu gitu dah. Ya, Oh, oke. Gimana kalau Joko? Kalau saya sih puas banget. Soalnya karya-karya saya ini mewakili diri saya sendiri itu. Dan memang karya-karya yang terbaik yang kamu tunjukkan ya. Iya betul. Oke. Dan oke, ngomong-ngomong karya terbaik ya. Gimana sih? Apa ada karya yang dari ada yang 8, ada yang 9, ada yang apa? Ada yang 8 sama 9 aja. Iya 8 sampai 9. Oh, jadi Rivaldi 8, Satria 8, Satria 9. Oh, Satria 9. Saya 8. Joko 8. Oke, dari ke-8 dan ke-9 karya yang kalian tampilkan ini kira-kira ada nggak yang menurut kalian nih kayak satu karya ini yang terbaik gitu loh, dan kenapa kalian bilang itu satu karya yang terbaik? Dari 8 dan 9 ini emang terbaik ya, tapi pasti ada yang favorit kalian dan yang menurut kalian itu yang terbaik untuk kalian tunjukkan gitu loh. Gimana? Kalau dari karyaku sendiri, menurutku yang paling terbaik adalah Colo-Colo, karena ini kan saya mempresentasikan makanan khas daerah saya. Jadi menampilkan makanan khas ini sampai di pameran ini suatu kebanggaan juga bagi saya. Oke, banyak yang belum tahu ya teman-teman. Ini Rivaldi ini asalnya dari mana, Di? Dari Ambon. Dari Ambon. Tepatnya di Provinsi Seram bagian timur. Oke, jadi colo-colo ini sendiri itu sambal yang benar-benar berasal dari daerahnya kamu itu ya? Apa? Iya. Tadi di mana? Seram Timur. Seram Timur. Oke, terus kalau ini Satria gimana? Ada karya yang terbaik? Kalau dari karya saya sendiri itu saya paling suka dengan coretan api karena itu menyimbolkan identitas saya gitu, dari yang berasal dari Fakultas Sastra gitu. Oh, coretan api yang ini ya, ada tulisan ini huruf ya. kanji. Oh iya. Emang saya suka itu sama ini ya, Jepang ya. Iya. Mungkin ada maksudnya sendiri dari ini, dari karyanya Satria yang huruf kanji itu? Iya, dari huruf kanji itu sendiri kan artinya api, makanya saya menyimbolkan itu dengan obor, api yang menyala gitu. Itu supaya bisa ini sih, dari saya itu mengartikannya sebagai semangat gitu. Ini kan masih awalan ya, dan untuk kedepannya lagi bisa terus berkarya. Kita itu tetap ada dan terus lanjut. Oke, jadi kayak lebih ke ini ya, semangat, balik lagi ke ambisi tadi ya. Ambisi tadi yang kamu simbolkan dan kamu tuangkan di suatu karya yang huruf kanji tadi ya. Iya. Penyebutannya benar gak sih huruf kanji? Iya. Oh ya benar ya, benar. Oke. Dan kalau Joko gimana? Ada karya terbaik dan kenapa bisa dibilang karya terbaiknya? Karya saya yang menurutku terbaik itu Sang Pelopor Kebangkitan. Oke. Soalnya saya sendiri ingin seperti figur Dr. Stomo yang memperjuangkan tentang pendidikan, kesehatan, dan pesan dari foto saya ingin pemuda-pemuda Indonesia itu biar punya semangat seperti Dr. Stomo itu. Kayak benar-benar ini ya, kayak punya, pasti kalian tuh menunjukkan karya kalian tuh kayak benar-benar udah dipersiapkan dengan matang, dengan kemasan yang bagus dan ada pemaknaannya sendiri gitu loh. Ini menarik sih menurutku ya. Jadi ada nggak susah senangnya selama pameran ini, selama loading in kan pasti ada tuh kayak
sebelum persiapan, saat loading in, dan saat pameran sendiri. Apa sih yang susah dan senang kalian nih, suka dukanya gitu? Dari Ketupel dulu nih, mungkin yang paling berat ya. Suka dukanya yaitu yang pertama, karena saya juga pertama kali Ya. terjun di dunia kepanitiaan, terus pengurusan seperti ini, jadi kayak masih rada wah gini ya gitu, masih kayak kaget gitu. Oh jadi gini ya prosesnya. Terus untuk dukanya sendiri, beberapa teman saya yang tidak bisa melanjutkan sampai tahap pameran ini agak sedih sih. Sangat disayangkan ya. Iya. Padahal ini seru banget ya. Ya apalagi sudah sampai ke puncak pameran, dikenal banyak orang, diliput media juga, itu kan suatu kebanggaan sendiri. Teman-teman ini udah masuk media loh, keren Iya. banget loh. Coba kalau Satria, gimana? Ada suka dukanya yang Iya. dirasa mungkin? Kalau Ngantuk? dari pameran kali ini sih ya terbayarkan lah dari proses kita yang sudah kita lewati sebelumnya itu semuanya. Jadi, ya terbayar lah capek kita dari kegiatan hunting, proses pembelajaran juga dari yang awalnya abu-abu dari tentang kamera itu sendiri, apa sih ini, apa gitu settingannya gimana, jadi tahu. Terus juga proses huntingnya kan gak cuma di satu tempat gitu, pindah-pindah kita lokasinya. Nah itu kan lumayan menguras energi. Jadi terbayarkan lah ya. Semuanya. Kalau Joko gimana? Kalau saya suka dukanya pasti ada ya. Kayak capek pasti ada. Pasti ada. Ya, Tapi kita saling melengkapi lah. Walaupun nggak lengkap seperti diklat, ya. Tapi kita saling kerjasama. Jadi capek itu gak kerasa. Apalagi pameran ini klimaksnya kita. Jadi kita ingin nunjukkan ke publik, ini loh kita. Keren ya, menurut saya apa sih gini deh, coba teman-teman selama ada suka ada duka gitu, dan aku setelah mendengarnya ini kayak benar-benar wah, semangatnya teman-teman ini benar-benar berambisi gitu loh, sesuai dengan temanya, ambisi berkarya ya. Dan aku lihat gak cuma berkarya aja, tapi ambisi teman-teman ini dalam mewujudkan suatu acara dan berorganisasi kayaknya sangat bersemangat, ya gak sih? iya Pasti bersemangat. pasti. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih, apa sih, ada nggak satu kata buat pameran kali ini? Coba dari Rivaldi, satu kata buat pameran kali ini. Satu kata untuk pameran kali ini, good lah. Good lah. Bukan good luck ya? Good lah. Oke, kalau ini Satria, Pecah sih. pecah. Iya. Gak ada yang ngambil. Pecah. Kalau Joko, Saya sesuai tema, ambiar. ya. Oke. Ya, gini, setelah pameran ini kira-kira teman-teman masih bersemangat buat pameran kedepannya lagi gak? Berhubung ini kan bentar lagi Cipok ada Disnatalis kan, tanggal berapa? 14 Maret ya. 14 Maret. Oke. Udah dipersiapkan nih tuh. Apa teman-teman gini loh, maksudnya masih semangat untuk berkarya lagi nggak setelah ini? Tentu dong. Tentu ya, pasti ya, bener pasti ya. dong. Masa mau sampai sini? Oh iya, Boleh dong. nggak boleh ya, Iya, harus tetap semangat ya. harus. Oke, itu dia tadi teman-teman, semangatnya ya dalam berkarya, semangatnya untuk belajar. Keren banget ya teman-teman. Terima kasih Rivaldi, Satria, dan Joko. Semoga tetap semangat berkarya, terus gak ya tetap semangat berkarya, jadi Sutomo muda, Cipok muda gitu kan ya, yang semangatnya tetap masih muda ya. Oke, makasih teman-teman. Dadah dulu dong. Dadah. Dadah.